Okay. Uh, Good afternoon, everyone. How Good are you guys doing afternoon. today? Good. Okay. Now, welcome back to the Very good, English. Miss. Okay, thank you, Fatih. How about the others? Najma, Hafiz, Risma, and Mai Sarah. I'm fine, Miss. Okay, good to hear that. Okay, welcome back to our English class for seventh grade students. Before we start the class, I would like to absent your name one by one. If you hear your name being called, please say presence, okay? Jadi kalau teman-teman dengar namanya dipanggil, tolong bilang presence. Aulia Arsyabira, Yes, Miss. oke. eh Najmah Khairunisa, Najmah, are you there? Yes, Oke, Najmah ada. Risma Naimah, Yes, Miss. oke, Risma also there. Um, Ahmad Nabil, Ahmad Nabil not present in this Zoom ya. Teman-teman ada yang tahu kemana? Mungkin koneksi mungkin Miss belum nyampe mungkin. Sekarang Oke, Miss saya panggil di grup Miss. oke, thank you Hafiz. Fatih Akbar, Fatih Akbar. Present dong, Miss. Oke, good. Um, Maisara Diena, Maisara, kayak Maisara ada tapi nggak bisa on mic ya kayaknya. Terus Zuhdi Badullah, ada yang tahu kemana? Zodi kayaknya sakit Miss. Zuhdi sakit. Hmm. Oke, Zuhdi sakit. Karisma Adi, Karisma Adi, ada yang tahu kabarnya? Oh, ini dia udah ada. Ini ada Miss. Oh iya, Karismanya udah. di Baru masuk. Karisma hadir. Intan Nuril, Intan Nuril nggak ada ya? Ada yang tahu kemana temennya? Intan Nuril nggak ada ya? Ntar Miss tanya lagi. Oke, we're enough for the absence. Now we're going to talk about descriptive text. Nah, jadi topik hari ini yang akan teman-teman pelajarin adalah descriptive text. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih descriptive text itu apa? Membahas apa descriptive text? Kalau dari namanya deskriptif, teman-teman apa yang bisa teman-teman pikirin dari kata deskriptif? Deskripsiin sesuatu, Miss. Mendeskripsikan sesuatu. Ada lagi nggak selain mendeskripsikan sesuatu? Apa tuh kira-kira? Ayo yang lain. Deskriptif teks. Tadi kata Jasmine mendeskripsikan sesuatu. Terus berarti bisa juga menggambarkan sesuatu, ya kan? Ada lagi? Oke, langsung aja ya. Nah, jadi what is descriptive text? Apa itu descriptive text? Jadi descriptive text yang bakal kita pelajarin siang hari ini adalah text that describes or explains something, someone, an animal, or a place. Jadi benar tadi kata Jasmine.
Descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu, orang, hewan, dan juga tempat gitu. Jadi kalau teman-teman ditanya, kamu punya peliharaan nggak? Atau kamu punya hewan nggak? Punya. Nah, teman-teman ntar kalau diminta menjelaskan hewannya atau diminta menjelaskan temannya itu teman-teman bisa untuk mendeskripsikannya setelah kita mempelajari materi itu hari ini. Nah, terus di sini sekarang ada layar. Ini ada anak laki-laki pakai baju biru. Kita sebut aja namanya Nusa ya. Nah, Nusa ini bilang, "This is my cat. Its name is Milo. It has orange fur and black eyes." Nah, kira-kira dari deskripsinya si Nusa ini kucingnya yang mana ya? Yang satu, dua, atau tiga yang bawah? Yang kedua ya, Miss. Yang kanan. Di yang kiri nggak sih? Yang mana yang ini? Ih, Yang ini apa yang ini? yang Yang dia ngadep depan kanan. apa ngadep atas? Kalau menurut aku yang kiri, Miss. Yang kiri berarti yang ini. Menurut saya yang kanan, Miss. Coba Jasmine kenapa bilang kucingnya si Nusa ini yang kanan? Warnanya oranye, Miss. Warnanya oranye. Terus tadi Hafiz kenapa bisa bilang kalau kucingnya Nusa yang ini? Yang sebelah kiri tadi ya? Yang kanan gak realistis, Miss. Kenapa tuh gak realistis? Ih, yang kiri juga, Miss. Nggak realistis. Tapi bagusan yang kiri daripada yang kanan. Saya lebih suka yang kiri, Miss. Bagusan yang kanan. Ada lagi yang mau jawab kucingnya Nusa nih yang mana sih? Apa jangan-jangan kucingnya Nusa yang bawah nih? Yang bawah gak mungkin, Miss. Kan oranye, Miss. Tapi itu yang Oh, bawah putih, Miss. betul. Nah, jawabannya kucingnya Nusa adalah betul. Hafiz tadi yang sebelah kiri. Kita bisa lihat ya tadi dari deskripsinya Nusa. Apa? It has orange fur. Yang punya orange fur atau yang punya bulu warna orange yang mana? Dua atas ini kan, tapi setelahnya Nusa menjelaskan and black eyes. Kira-kira mana nih yang punya matanya warna hitam? Yang Yang kiri, ini, Miss. betul. Nah, jadi fungsi Bener. descriptive text, betul Hafiz, hebat. Nah, jadi salah satu fungsi descriptive text itu adalah untuk menjelaskan sesuatu secara detail agar kita bisa mengenalkannya tuh secara detail juga gitu. Coba tadi si Nusa bilang cuma it has orange fur. Tolong dong ambilin kucing aku bulunya warna oranye. Nah, ntar orang-orang kan bisa salah tadi kayak Jasmine, dia bisa salah ngambil kucing. Tapi cause Nusa explained or descriptive-nya Nusa itu sangat jelas gitu. Jadi orange fur and black eyes, jadi kita nggak bakal salah ngambil kucingnya Nusa seperti itu. Nah, lanjut kita akan lanjut membahas structure of the descriptive text. Structure of the Structure of descriptive text sendiri itu ada dua, ada identification dan description. Pertama, identification itu berisi pengenalan objek yang dideskripsikan. Contohnya kayak objek itu apa? Nah, objek itu sendiri di descriptive text itu kita bisa menjelaskan either orang, hewan, tempat, maupun benda. Nah, jadi di part pertama, kalau kita teman-teman mau membuat descriptive text itu adalah pengenalan objek yang akan dideskriptifkan. Contohnya, objek itu apa atau dari mana objek itu berasal. Meanwhile, di bagian descriptions, itu berisi penjelasan yang lebih lanjut tentang penjelasan yang lebih lanjut dan lebih spesifik dari objek yang lagi kita deskripsikan. Nah, di bagian sini, you guys can explain more about the appearance, about penampilannya maupun kepribadian dari objek tersebut gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Calling once, calling twice, nggak ada ya. Kita akan lanjut. Nah, di sini ada contoh descriptive text. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? I need volunteer.
Saya, Miss. Ayo teman-teman, Saya, ada Miss, yang bisa ngomongin. baca teks di layar? Saya, Miss. Oke, Hafiz boleh. Tolong dibaca. This is my best friend. Her name is Carmen. She Yes. is my classmate in junior high school. Sampai bawah, Miss. Iya, sampai bawah. Carmen is so pretty. She has a round face, big eyes, pointed nose, and long hair. She is so smart and friendly. Oke, thank you, Hafiz. Nah, kita bedah teksnya tadi. This is my best friend. Jadi, my best friend, her name is Carmen. Jadi, cewek cantik di sebelah ini namanya siapa? Carmen. Nah, dia sebagai apanya penulis ini? Sebagai adik kah? Sebagai tetangganya kah? Sebagai Temennya, siapa? Miss. Sahabat baiknya, Miss. Sahabat baik ya. Di sini ada tulisannya. This is my best friend. She is my classmate in junior high school. Jadi Carmen kelas berapa dia? Dia sekolah di tingkat berapa? Kuliah? TK? SD ya, Miss? SD, betul. Junior high school. Terus lanjut. Terus penulisnya juga bilang Carmen is so pretty. Artinya Carmen sangat pretty. Pretty artinya apa? Teman-teman ada yang tahu? What the author means about pretty. Carmen is so pretty, kata penulisnya. Berarti Carmen sangat Carmen cantik, Miss. sangat cantik. Betul, Cantik, Miss. Jasmine. Betul, Najma. Carmen sangat cantik. She has a round face. Round face, big eyes, pointed nose. Round face. What the author means with round face? Round artinya mukanya bulat. Big eyes, matanya Carmen gimana kata autornya berdasarkan deskripsi autornya? Besar. Matanya besar. Iya bener ya, matanya Carmen di sini Berarti belum besar. ya, Miss? Iya belum. Bisa juga kalau teman-teman mau deskripsiin mata belok pakai big eyes. Terus kalau pointed nose apa? Pointed nose. Pointed nose itu hidungnya mancung. Jadi Cantik, kalau Miss. teman-teman punya hidungnya mancung, kalian bisa jelasin nih ke teman-teman semua. I have pointed nose. Aku punya hidung yang mancung. And the last, the author mentions that Carmen has long hair. What does it mean by long hair? Panjang rambutnya, Miss. Panjang rambutnya. Bener ya, di gambar sebelah Carmen has long hair tuh. Rambutnya sampai ke bawah. She is so smart and friendly. Artinya Carmen kepribadiannya apa? Smart, Pintar dan pintar, berteman. dan pintar berteman. Betul. Nah, tadi kan kita sebelum ini udah bahas kalau structure of descriptive text itu ada dua. Pertama identifications dan yang kedua descriptions. Nah, based on the text yang tadi kita udah bedah, which one is the identification and which one is the description? Ada yang bisa? Ada yang mau jawab? Guys, anyone? Ada yang mau jawab dari sini? Which part is the identification and which part is the description nih? Miss tunjukin ulang Saya, slide. Miss. Oke, Jasmine lagi. Yang mana Jasmine? Pilih satu dulu. Identificationnya yang mana dari teks di sebelah? Yang identification ya, Miss. Iya. Itu, Miss, yang atas. Yang this is my best friend. Her name is Carmen. She is my classmate in junior high school. Oke, classmate ya, bukan classmate.
Oke, berarti identification kata Jasmine itu dari this is my best friend sampai she is my classmate in junior high school ya. Kenapa? Itu Miss, eh, apa dikenalin dulu Miss, orangnya Miss. Oke. Terus yang kedua, bagian description ya. Bagian description itu dari part mana sampai part mana selain Jasmine? Anyone would like to answer? Ayo guys, bagian descriptionnya yang mana nih? It's crystal clear. Itu yang bawah ya misalnya. Yang bawah, yang dari kalimat mana sampai mana? Dari Carmen sampai Friendly, Miss. Dari Carmen is so pretty maksudnya. Iya, Miss. Oh iya, betul. Dari Carmen is so pretty sampai friendly, it's description text. Nah, you guys correct. Congrats Jasmine and Hafiz. Jadi benar ya. Jadi kalau bagian satu, this is my best friend. Her name is Carmen. She is my classmate in junior high school. Itu bagian identification-nya karena dia baru mengenalkan Jasmine. Carmen itu siapa? Carmen itu sahabatnya. Carmen itu teman duduknya di SD. Baru di paragraf selanjutnya di autornya mendeskripsikan Carmen itu seperti apa. Jadi penjelasan lebih detail dan lebih spesifiknya ada di bagian kedua yang disebut dengan description. Like Carmen is so pretty, she has a round face, big eyes, pointed nose, long hair, and she is so smart and friendly. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Miss. Boleh, Hafiz, apa yang mau ditanya? Hidung saya kan pesek, Miss. Kalau pesek itu bahasa Inggrisnya apa, Miss? Oke, kalau hidungnya pesek, apa bahasa Inggrisnya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kan kalau tadi Carmen hidungnya mancung, dibilangnya pointed nose. Kalau hidungnya pesek, ada yang tahu di sini? Short mungkin, Miss. Short nose, ada lagi? Oke, jadi kalau hidung pesek atau nggak mancung gitu, tadi Dimas jawab short nose itu kurang tepat karena kan short itu kan artinya pendek gitu ya. Tapi lebih tepatnya lagi kalau kita mau nyebut hidung pesek itu bisa pakai flat nose atau button nose gitu. Itu yang sering dipakai sama native gitu. Jadi Hafiz kalau mau mendeskripsikan diri kamu sendiri atau ada teman atau ada orang yang mau kamu deskripsikan dan karakteristiknya itu hidungnya pesek bisa pakai flat nose atau button nose ya. Miss tulis di chat gitu. Ada lagi yang mau bertanya selain Hafiz? Oke, thank you, Miss. Oke, you're welcome. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang kita akan bahas language features atau eh, kebahasaan apa yang kita pakai di descriptive text. Nah, pertama, teman-teman bisa sambil dicatat ya di buku tulisnya masing-masing. Pertama ada pronouns, kata ganti orang. Nah, kenapa pronouns-nya di sini eh, cuma they, he, she, it, nggak ada I, you, we? Karena biasanya kalau kita mau mendeskripsikan orang, itu kita mendeskripsikan mereka yang tidak present di tempat itu. Kita membahas pronouns goib. Jadi kayak mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dan it untuk benda. Tuh. Nah, buat pronoun sendiri itu dibagi ada dua jenis, ada subject dan ada possessive. Jadi kalau kalau subjek itu tuh eh, dia dipakai sebagai pelaku, subjek, sebagai pelaku dalam kalimat tersebut atau yang melakukan sesuatu. Seperti misalkan ini, contohnya she has a long hair. Nah, di sini ada kalimat verbnya kan. Jadi dia mempunyai
rambut yang panjang. Or they are very kind. Mereka sangatlah baik. Nah, kalau posesif itu dipakai untuk menunjukkan kepemilikan, punya siapa. Nah, kalau posesif itu ada their sebagai bentuk dari they, his, her, and its. Nah, ini untuk menunjukkan kepemilikan dan pronouns possessive ini diletakkan sebelum kata benda. Jadi, contohnya di sini ada his skin, berarti kulitnya dia laki-laki is dark. Kulitnya dia laki-laki gelap. Atau its tail is long. Tail itu apa? Tail itu ekor ya. Jadi ekornya itu panjang. Jadi menunjukkan kepemilikan. Ada yang bisa ngasih contoh lagi tentang pronouns either with subject or possessive? Ayo teman-teman. Selain Jasmine dan Hafiz. Coba. Dimas, Najma, maybe. Halo guys. Dimas, are you with us? Najma, are you with us? Oke, Miss lanjut dulu. Mungkin mereka ada kendala sama koneksi ya. Sekarang kita lanjut ke simple present tense. Nah, jadi di simple present tense ini, seperti teman-teman yang udah pelajarin di kelas sebelumnya, itu tinggal subject plus verb one atau to be. Jadi subjeknya kalau di sini she, he, or they. Dan verb one atau to be. Lives, itu verb one. She lives in Jakarta. Atau he has short hair. Dia mempunyai rambut yang pendek. Or they are handsome. Mereka tampan. Kenapa kita pakai simple present tense? Karena in descriptive text kita pasti membicarakan fakta, hal yang memang benar-benar terjadi atau benar-benar sudah dari sananya gitu. Jadi kita pakai simple present tense. Nah, yang terakhir using adjective atau kata sifat. Nah, tadi kita udah eh, ngomongin banyak kata sifat ya. Tadi di sini ada pretty, round face, big eyes, pointed nose. Nah, adjektif sendiri ada banyak banget jenisnya. Yang pertama ada appearance, mendescribe appearance atau penampilan. Nah, yang termasuk dari adjektif penampilan itu ada kayak tall, short, kita ngomongin bentuk badan, fat, gendut, thin itu kurus, atau beautiful, handsome, atau mukanya cheerful. Nah, itu bisa masuk ke appearance. Terus selanjutnya ada describe color, size, or shape. Kita juga bisa menggunakan kata sifat untuk menjelaskan warna, ukuran, atau bentuk. Misalkan ada cewek rambutnya warna merah, temen-temen kalian rambutnya warna merah. Nah, kalian bisa jelasin, she has a red hair or blue hair. Nah, terus kita bisa mendescribe ukurannya, either big, small, medium. Terus bentuknya juga round, square, gitu. Kalau bentuk muka, bentuk wajahnya punya bentuk yang spesifik. Nah, terus yang ketiga ada describe personality atau sifat. Nah, ini personality itu something that doesn't show up di nggak ada bentuknya secara fisik gitu. Jadi describe personality it's for something yang benar-benar kita doang nih yang tahu. Kita doang, makanya kita mendescribe-kannya agar orang-orang tahu. Kayak tadi di sini Carmen, she is so smart and friendly. Kalau dari picture-nya aja mungkin kita nggak tahu ya kalau Carmen ini tuh pintar atau Carmen itu pintar bergaul or friendly. Nah, makanya kita juga bisa memasukkan adjective ini di descriptive text kita. Nah, personality itu bisa kind, baik, funny, lazy, friendly, smart, atau dia orangnya hardworking, dia orangnya diligent, rajin gitu. Teman-teman can explore as many as possible. And the last is describe the condition atau keadaan. Kan tadi Miss sudah jelasin kalau descriptive text itu
Bisa untuk menjelaskan orang, hewan, benda, dan tempat. Nah, describe condition ini more suitable if we want to describe or we like to describe a place. Jadi, clean kah tempatnya, dirty, or it is cold, new, or old gitu. Di sini ada contoh-contohnya. Nah, eh sampai di sana materi language features of descriptive text. Sebelum kita lanjut ke practice, is anyone have a questions? Hello guys, please respond to the class so I know that you guys pay attention to the class. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham, Miss. Paham, Hafiz paham. Yang lain Jasmine, Najma, Dimas, Intan, Maisara, Karisma, paham? Karena habis ini kita akan doing some practice. Wait. Make sure you guys ini ya, catat materi ini soalnya it will be very useful kalau nanti udah mendekati UTS dan UAS seperti itu. Oke, I'll give you time 1 minute to write this material. Habis itu kita akan mulai langsung practice. Oke, eh, udah selesai tadi, Miss kasih waktu kalian buat nyatet materinya. Sekarang kita ada individual task. So, our task for today, for this session, is to choose one object to describe. It can be a person, an animal, or a thing. Jadi teman-teman milih satu objek untuk teman-teman describe, untuk teman-teman jelasin. Pakai materi yang tadi. Bisa orang, bisa teman, bisa idola kalian, atau bisa hewan kesukaan, atau teman-teman punya hewan peliharaan di rumah, atau thing, objek, atau benda favorit kalian. Misalkan kalian punya boneka favorit, atau punya kamera favorit, gitu. Cukup pilih satu aja and write 4 till 5 sentences using pronouns he, she, it, or they. I forget to write they. Terus has atau have, and don't forget to use adjective because it what descriptive task is meant to be gitu ya. Jadi setelah teman-teman pilih satu objek untuk teman-teman jelaskan, bisa orang, bisa hewan, bisa benda. Teman-teman juga nulis 4 sampai 5 kalimat menggunakan pronouns has and have, simple present juga dan adjective. Oke, is it clear? Jelas nggak tugasnya? Orangnya boleh siapa aja, Miss. Orangnya boleh siapa aja, mau karakter film favorit kalian, boleh artis favorit kalian juga boleh. Oke, Miss. Gitu. Miss, mau nanya Miss, Yes, kalau saya punya kucing, dia betina, makanya she atau it, Miss? kucing betina, makanya tetap it karena dia Oh, termasuk
ke hewan, masih masuk hewan. Ntar Hafiz jelasin aja dia kucingnya kelaminnya apa gitu. Oke, thank you, Miss. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau enggak kita set waktu ya. 5 minutes cukup? Miss, maaf mau nanya kalau benda itu berarti pakainya it ya, Miss. Iya, kalau benda dia pakainya cuma it. Sama kayak hewan. Oke, makasih, Miss. Oke, 5 menit ya. Cukup ya teman-teman. Berarti dari, Iya, Miss. oke 5 menit, 4.12 sampai 2.17. See you.
Oke, time's up ya. Oke, now it's time to take a look for your individual task. Siapa yang mau nyebutin duluan nih tugasnya tadi? Saya, Miss. Oke, Jasmine boleh. What your object? Oh, kucing saya, Miss. Oke, coba boleh dibacain. Oke. My cat, Mochi. Mochi is my cat. It is very cute and fluffy. Her fur salah. Its fur is white and soft. It has green eyes that very beautiful. Mochi loves to play with her toys and uh, run around the house. It likes to uh, cuddle with me. I love Mochi because it is my best friend. Damis. Oke, good job. So, Jasmine tadi menjelaskan tentang kucingnya yang namanya Mochi ya tadi ya? Iya, Miss. Iya, oke, it's very good. Itu juga tadi udah jelas bagian mana yang descriptions sama bagian mana yang introductions. Terus tadi adjektifnya juga udah banyak ya, udah very cute, fluffy, white fur and soft, green eyes, and so on. Oke, next siapa abis Jasmine yang mau present their descriptive text? Kalau kalian nggak bisa on mic, bisa kirim teksnya di chat ya. I would love to see your work. Intan, Najma. Saya sama-sama bahas kucing juga, Miss. Boleh nggak, Miss? Oh, kucing juga. Boleh. Kucingnya sama apa beda nih? Beda, Miss. Oh, Beda beda. rumah. Boleh Hafiz bacain. Itu, Miss, saya kirim di chat nih, Miss. Saya Oke. bacain juga nggak? Boleh, boleh. Oke. I have a beautiful cat. Its name is Tiga Warna. It has three colors in its fur. It has accompanied me for 2 years. It has a short tail. It likes to eat with me. It is so cute walaupun belum beranak. Saya nggak tahu Miss bahasa Inggrisnya apa Miss. Oh, walaupun belum beranak. Oke, good job, Hafiz. Wait, let me give reactions. Tepuk tangan. Jadi, kucing Hafiz beda ya tadi sama kucingnya Jasmine. So your cat name is Tiga Warna. Yes Miss. Oke, because it has three colors in its fur. Oke, so it is so cute walaupun belum beranak. Nah, kalau Hafiz mau bilang belum beranak, you can say has no children yet. Gitu. Jadi kucingnya belum punya anak gitu ya. It is so cute even Thank though you. it has no children yet. Gitu. Okay, thank you so much. Gimana, Miss, tulisannya? Sebentar ya. Even though, walaupun, even so, belum beranak. No children. Itu ya. Jadi coba dibacain sekali lagi habis. Yang mana Miss? Dari ini aja. It has a short tail. But you use It. walaupun belum beranaknya pakai bahasa Inggris. Okay Miss. It has a short tail. It likes to eat with me. It is so cute walaupun even though ya. Even though has no children. Bener Oke, gak?
Betul, betul. Even though it has ya tadi lupa. Belum beranak. Dia belum beranak, it has no children. Oh, okay, thank you so much, Miss. Okay, you're welcome. The others, mau you like to give your text again with me? Biar kita bisa baca bareng-bareng. Maybe Najma, Intan, or Karis. You guys, yang belum present their descriptive text. Miss, Yes? udah mau selesai, Miss. Oh iya, waktunya udah habis ya. Iya, Miss. Okay. After this, what lessons will be habis English lesson? Matematika, Miss, abis ini. Waduh, matematika sama Miss? Apa sama Mister? Oh, sama Mister, Miss. Oke, karena waktunya udah habis, and still there of you who hasn't present their descriptive text, nanti descriptive text punya kalian dikirim aja ke Miss ya. Boleh lewat lewat chat, boleh teks atau foto. Kalau teman-teman nulisnya di buku tulis. Oke? Miss, yang tadi udah dikirim juga, Miss. Yang udah nggak apa-apa. Tapi tadi Jasmine belum ngirim ininya ya, teksnya ya, baru dibacain aja. Jadi buat Jasmine Iya, kirim juga Miss. aja. Oke, Oke. Miss. Thank you so much everyone who has already participated in this class. I apologize if there are any mistake during the lesson. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Makasih. 3. Ya, untuk apa observer untuk observe ini Andin presentasinya udah cukup bagus, materinya bagus, udah bagus banget, terus penjelasannya juga bagus. Em, paling itu sih terlalu masih sedikit banyak pakai bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggrisnya sedikit dibanyakin lagi. Sama kalau misalkan, oh ini, eh, kalau nggak ada respon dari muridnya gitu, bisa dipastiin gitu. Kayak muridnya beneran dengerin apa enggak, kayak gitu aja. Udah sih, itu aja. Kalau dari gua sedikit saran, Andin mungkin bisa di call out buat muridnya yang nggak on cam, yang nggak respon gitu. Terus juga punctuality-nya juga eh, agak lewat ya. Lebihan berarti waktunya ya dari 40 menit. Emang totalnya berapa menit? Berapa menit? Tadi lebih 40 menit nggak? Tadi tuh di Zoom yang pertama 26, terus Hmm. gue hitung ini 13 sih. Oh gitu. Oh enggak berarti ya. Oke, good good. Soalnya gua ngerasa kayak lebih berarti kayak nggak apa bagus. Ya udah itu aja saran dari gua. Mungkin bisa di call out aja untuk murid-murid yang nggak on cam kan. Kalau penjelasan selamanya tadi udah sama kayak Risma sih gua setuju. Thank you Andin. Oke, thank you Risma and Fatih. Ya, Eh, thank you, Andin. oh.